Pernah kebayang nggak apa yang terjadi waktu rencana besar sebuah komunitas tiba-tiba berantakan? Ketika janji manis dari pengembang ternyata cuma omong kosong. Nah, ini adalah cerita tentang gimana dari puing-puing kekecewaan, sebuah komunitas justru menemukan kekuatan mereka sendiri untuk membangun mimpi mereka sendiri, benar-benar dari nol. Coba lihat deh, ini adalah visi masa depan Masjid Al-Ikhlas. Keren banget ya desainnya, kelihatan adem dan modern. Tapi tunggu dulu, di balik gambar yang indah, ada cerita yang wah luar biasa. Ini cerita tentang janji yang diingkari, tentang kekecewaan, tapi yang paling penting, tentang semangat warga yang menolak buat pasrah begitu aja. Oke, kita mulai dari awal ya. Biar kita semua paham kenapa komunitas ini sampai harus turun tangan sendiri, kita perlu mundur sedikit ke akar masalahnya. Sebuah janji yang ternyata palsu. Ceritanya tuh awalnya biasa banget, kayak cerita perumahan baru pada umumnya. Para warga yang pindah ke Green Indah Sanika Bayangkara ini, ya mereka punya harapan. Mereka dijanjiin bakal tinggal di sebuah komunitas yang lengkap. Dan bagian penting dari janji itu, ya adanya fasilitas umum, termasuk sebuah masjid buat pusat ibadah dan kegiatan warga. Tapi ya gitu deh, rencana tinggal rencana. Si pengembang tiba-tiba kena masalah hukum yang berat. Dan akibatnya, proyeknya ditinggalin gitu aja. Janji-janji yang tadinya manis ya menguap entah kemana, meninggalkan warga dalam ketidakpastian, tanpa fasilitas apapun. Beda banget kan? Di satu sisi ada janji surga, komunitas yang hidup, lengkap dengan masjid di tengahnya. Di sisi lain, ini kenyataan pahit yang mereka hadapi. Proyek mangkrak dan sepetak tanah kosong yang nggak keurus. Persis di tempat yang seharusnya jadi pusat spiritual mereka. Terus mereka ngapain dong? Nah, disinilah ceritanya jadi makin menarik. Bukannya pasrah dan nunggu keajaiban yang mungkin gak akan pernah datang, komunitas ini memutuskan buat bergerak. Mereka mengambil sikap dan mengambil alih nasib mereka sendiri. Dan kutipan dari proposal mereka ini benar-benar merangkum semuanya dengan sempurna. Dalam tanda kutip, warga mengambil langkah besar untuk bertindak secara mandiri. Inilah momennya. Mereka berhenti jadi korban keadaan dan memilih jadi pahlawan dalam cerita mereka sendiri. Supaya kita benar-benar paham gimana mereka bisa sekompak itu, kita harus kenal sama satu konsep yang khas Indonesia banget, gotong royong. Ini bukan sekedar kerja sama biasa loh, ini adalah semangat saling bantu, kerja bakti di mana seluruh warga bersatu buat ngerjain sesuatu yang besar. Semangat inilah yang jadi bahan bakarnya. Dan ini bukan cuma semangat-semangat doang ya, mereka bergerak dengan sangat terorganisir. Pertama, mereka ngadain musyawarah warga tanggal 8 Januari 2026. Kedua, dari situ lahirlah keputusan bulat, kita bangun sendiri masjid ini. Dan yang ketiga, mereka langsung membentuk panitia resmi buat memimpin proyek ini dengan prinsip swadaya alias kemandirian total. Dan ini bukan panitia tanpa nama. Ada orang-orang beneran yang berani maju buat jadi pemimpin. Kayak Pak Aditya Pramasta sebagai ketua dan Pak Gatut Windiatmoko sebagai wakilnya. Adanya struktur yang jelas ini nunjukin betapa seriusnya mereka. Ini bukan main-main, mereka benar-benar siap kerja. Oke, jadi semangat udah ada. Tim juga udah kebentuk. Sekarang gimana caranya mereka mengubah semangat ini jadi bangunan yang nyata? Yuk kita intip cetak biru pembangunan mereka. Dan ini dia angkanya. Total perkiraan biaya buat mewujudkan masjid impian mereka adalah hampir 450 juta rupiah. Bukan angka yang kecil loh, apalagi untuk komunitas yang mengandalkan sumbangan warga. Ini tantangan finansial yang besar banget. Yang bikin salut, mereka transparan banget. Mereka punya rincian yang jelas buat setiap rupiah yang masuk. Bisa kita lihat ya, porsi paling gede itu buat struktur dan beton. Ya iyalah, itu kan pondasinya. Tapi mereka juga mikirin semuanya. Dari arsitektur, atap, bahkan sampai ada dana cadangan. Ini bukan cuma mimpi, ini rencana yang sangat matang. Nah, ini poin penting. Mereka nggak asal bangun di sembarang tempat. Mereka bergerak sesuai rencana awal dari pengembang. Pembangunannya akan dilakukan di atas lahan seluas 374 meter persegi yang secara hukum emang udah dialokasikan buat fasilitas umum, ya buat masjid ini. Jadi mereka cuma mewujudkan apa yang seharusnya udah ada dari dulu. Punya rencana yang matang itu satu hal. Tapi ngumpulin dana sebesar itu, wah itu tantangan lain lagi. Disinilah ceritanya jadi lebih dari sekedar angka dan beton. Yuk kita lihat gimana mereka membangun dengan iman. Dan hasilnya, coba lihat, per 13 Maret 2026, mereka udah berhasil ngumpulin lebih dari 303 juta rupiah. Angka ini bukan cuma angka loh, ini adalah bukti dari ratusan donasi besar dan kecil dari orang-orang yang percaya sama mimpi ini.
Visual ini nunjukin kemajuan mereka yang luar biasa. Bayangin, udah lebih dari 2/3 target tercapai. Tiba-tiba, tujuan yang tadinya kelihatan jauh banget, sekarang rasanya udah di depan mata. Keren banget. Terus apa sih yang mendorong kebaikan hati yang luar biasa ini? Salah satu kekuatan terbesarnya adalah sebuah konsep dalam Islam yang namanya amal jariah. Gampangnya, ini adalah ide tentang sedekah yang pahalanya nggak akan putus. Jadi menyumbang buat bangun masjid, itu dianggap sebagai perbuatan yang pahalanya bakal terus ngalir bahkan setelah kita meninggal dunia. Nah, kutipan ini benar-benar menjelaskan kenapanya. Ini bukan cuma soal bangun gedung. Buat para donatur, ini adalah sebuah investasi spiritual. Sebuah warisan kebaikan yang bakal terus berguna buat banyak orang. Dan buat mereka sendiri, bahkan nanti ketika mereka udah nggak ada. Pada akhirnya, kisah Masjid Al-Ikhlas ini bukan cuma tentang membangun sebuah gedung. Ini adalah bukti nyata tentang ketangguhan, kemandirian, dan kekuatan keyakinan. Ini adalah cetak biru tentang gimana sebuah komunitas bisa mengubah janji kosong jadi takdir yang mereka ciptakan sendiri. Dan ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan. Seberapa hebat sih hal yang bisa kita capai kalau kita bersatu untuk tujuan yang sama?